Allow me to speak in Indonesian. I don't speak English quite well, so I worry if I speak English, then you also don't understand. So I better speak Indonesian. Pertama, saya panjatkan segala puji syukur kehadapan Sang Pencipta atas terjadinya event sore hari ini, sehingga kita doakan semua berjalan baik. Dan saya ucapkan selamat beribadah puasa untuk para hadirin yang menganut agama Islam. Pertama, saya gunakan bahasa Inggris dulu Pak ya, untuk thank you Your Excellency, the Special Envoy from President Palestina. Thank you for coming. You know, it's our pleasure and our joyness to see you around here. So thank you for the Ambassador Palestinian. You always call me brothers, you know. That's very touching and very encouraging. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menko, Prof. Yusril Mahendra, dan di sini ada Bapak Jenderal Herindra, status tidak jelas. Jadi mungkin beliau tidak mau saya utarakan jabatannya Pak. Jadi saya undercover. Lalu ada 3 mentor saya, Pak Jenderal Hendro Priyono, Prof. Simsli, dan Jenderal Muldoko. Dan kita lihat di sini ada Pak Andi, Dirjen Deplu. Ya. Saya harus sharing sedikit kenapa saya bisa terlibat di Palestina. Saya tiap malam Pak nonton Al Jazeera International. Saya disuguhin ada anak-anak kecil, ada ibu yang dibunuh, yang hidup begitu sengsaranya, kematian di sekeliling mereka, yang saya yakin mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa. Maka itu saya terpikir di zaman peradaban sekarang ini, di satu pihak manusia ingin terbang ke Mars, tapi masih terjadi orang-orang yang tidak berdosa, yang innocent sedang dibunuh. Bagi saya itu ada logika yang saya tidak bisa terima. Saya bukan orang politik, saya swasta biasa saja, rakyat jelata. Mulai saya melihat Afghanistan, ada tentara asing ditarik, lalu rakyatnya lari-lari mengejar pesawat. Lalu saya melihat terjadi gempa yang dahsyat terjadi di Turki, perbatasan Syria. Lalu sekarang kita diberi sebuah tontonan, ada pembunuhan massal, baik pembunuhan yang tidak biadab yang terjadi di Gaza. Saya tidak begitu ngerti politiknya, tapi Al Jazeera International yang menyuguhkan saya tiap malam. Bagi saya orang Indonesia sebagai warga negara, saya susah digest, susah saya berlagak pura-pura tidak tahu atau saya ignore. Itu susah bagi saya, karena asal usul saya juga orang tidak punya, itu background saya. Jadi saya ada perasaan yang senasib bahwa kalau Gusti Allah mengizinkan saya ingin sedikit berbuat. Saya kebetulan sudah pernah menjadi special envoy dari UNHCR yang ngurusin Syria, dan saya sudah di daerah sana juga 4 kali. Saya ke perbatasan Syria, perbatasan Irak, dan di Jordan. Dan saya pernah ke Lebanon, ketemu penjabat Lebanon dan ketemu UNRWA. Saya lihat dengan mata sendiri. Pada suatu hari saya di tempat pengungsi Syria, saya dikabarin bahwa tempat saya itu baru dibom 1 minggu sebelumnya. Ada hati kecil mengatakan saya bahwa, aduh, kalau saya diberitahu sebelumnya mungkin saya nggak mau datang. Tapi mendadak ada perasaan yang sangat mendalam. Kalau saya kurang beruntung, hari itu saya harus mengalami suatu musibah, saya merasa legowo. Kenapa? Karena saya menjalankan ibadah. Daripada saya mati di sebuah restoran yang mewah, daripada saya mati di sebuah hotel yang mewah,
Itu saya pikir kalau saya harus di sana, saya lebih legowo dan saya kira ibadah saya sudah saya jalankan. Dengan kejadian sekarang ini, saya terpanggil. Saya tidak pernah dipersuade orang atau di-encourage orang. Saya menghubungi teman baik saya Dirjen Deplu, Pak Andi. Saya tanya, nomor teleponnya Dubes Palestina siapa? Saya hubungi beliau. Saya beritahu saya mau ikut partisipasi. Beliau mungkin kaget, saya bukan agama Islam, saya juga bukan orang Arab. Tapi saya suka cita aja, lalu terjadilah saya berikan bantuan dan saya juga memberikan bantuan kepada King Abdullah, King Jordan. Tapi itu kan menyangkut logistik. Tapi saya pikir yang diperlukan oleh masyarakat Gaza itu tempat tinggal, rumah hidup rusak. Jadi saya terpanggil. Saya telepon dubes kita di Jordan maupun di Mesir. Saya punya angan-angan kalau satu hari ceasefire saya bisa membangun rumah di beberapa biji. Lalu saya bisa berada di tengah-tengah Gaza. Mungkin itulah angan-angan saya. Saya pikir bisa di tempat itu. Saya bersama orang anak-anak kecil yang susah, yang musibah. Itu adalah sebuah sukacita untuk diri saya. Itulah saya pikir habitat saya di sana. Jadi sangat terima kasih tahu-tahu Dubes Palestina bilang saya dapat medali. Saya pikir ini tidak di sana. Saya pikir saya tanya Dubesnya kalau kita ke Palestina, saya juga nggak ngerti sebenarnya Palestina di mana. Baru dijelaskan beliau ada di Ramallah. Jadi beliau bilang, saya bilang aman nggak di Ramallah? Beliau bilang jamin aman. Jadi kalau Tuhan izinkan, April saya akan ke Ramallah, ke rumah sakit di Ramallah, Pak. Itu perlu diperbaiki kembali. Dan saya pikir it's a joyful, satu sukacita yang saya ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir sebagai manusia, lagi-lagi saya sebagai warga negara Indonesia, saya tadi mendengarkan lagu kebangsaan. Tiap kali kita nyanyi lagu Indonesia Raya, ada perasaan yang mendalam di saya bahwa saya adalah bagian Indonesia yang tidak bisa dipisahkan, termasuk kematian. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya akan selesaikan di sini. Jadi itulah kalau nyanyi lagu Indonesia Raya itulah yang memberikan saya perasaan mendalam. I'm part of this country. I cannot be split even the death. So sekali terima kasih kepada Bapak Bibi hadir. Semoga bahwa kita tahu tidak jauh dari tempat kita masih banyak saudara-saudara kita yang menderita, yang kurang. Kalau kita bisa jadi saluran berkat, itu adalah justru Gusti Allah memberkati saya, bukan memberkati orang itu. Itulah prinsip, persepsi, sikap yang saya ambil. Terima kasih teman hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati kebaikan Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih. Kita bilang apa? Takbir. Terima kasih.